Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 September 2022 dengan judul Ketenangan Kesalehan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Titus 2 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam hal ini, sebagaimana dalam semua hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan kita, ilham kitab suci telah menunjukkan jalan. Pada orang-orang zaman dahulu yang berada di bawah tuntunan Allah, hidup itu adalah sederhana. Mereka hidup dekat dengan alam. Anak-anak mereka turut mengerjakan pekerjaan orang tua dan mempelajari keindahan-keindahan dan rahasia-rahasia perbendaharaan alam. Dan di ladang-ladang yang sepi dan hutan-hutan, mereka memikir-mikirkan kebenaran yang amat besar yang diturunkan sebagai satu keyakinan yang suci dari generasi ke generasi. Pendidikan semacam itu menghasilkan orang-orang yang kuat. Pada zaman ini, kehidupan sudah bersifat pura-pura dan manusia semakin merosot. Sementara kita tidak mungkin kembali sepenuhnya kepada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang zaman dulu itu. Kita boleh mempelajari dari mereka pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita sesuai dengan namanya, masa-masa yang benar-benar akan membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 195. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan. Bukan oleh pemberian atau pengorbanan. Tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari sorga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Disalin dari khotbah di atas bukit, halaman 28 sampai 29. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini, memberikan kekuatan, berkat, dan sukacita bagi kami.
Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Dan itu sudah nyata. Lebih daripada itu membuat sebuah penekanan, kebenaran adalah kasih. Dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Boleh sesuai dengan apa yang menjadi titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, seperti melaksanakan KKR, peneraman Alkitab, KPA, dan juga belajar Alkitab interaktif online. Kiranya hikmat pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan kesehatan hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, terlebih sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia pembangunan. Tuhan berkati para tukang dan juga material yang mereka gunakan, agar mereka dapat menyelesaikan bangunan itu tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan kasih sayang Tuhan diberikan kepada hamba-Mu ini selalu. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati juga akan perizinan yang sedang diurus, biarlah itu dapat selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, bahkan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Biarlah hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikanlah sukacita selalu kepada mereka, agar mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang telah dipercayakan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur, bersukacita untuk membantu dan melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.